Topik saya kali ini memang tidak tidak terlalu sering kita jumpai sehari-hari, dan jika ada pun mungkin kita langsung merefernya ya kalau dari sentra pelayanan di Paskes satu atau Paskes yang masih tipe C, mungkin kita harus kirim juga ya. Sickle cell disease maupun hemofilia. Mungkin masih agak rumit Dokter Reza. Mungkin nanti di pembicara ketiga keempat itu yang krisis kondisi-kondisi krisis hematologi yang cukup sering dijumpai. Namun ini Baik dok, hanya mengulang kaji supaya mungkin udah jarang ketemu pasien dengan sickle disease maupun yang hemofili ya. Jadi baik dok, walaupun jarang kita jumpai, kita coba mengulang aja. Jadi topik yang kedua, manajemen perdarahan pada hemofili. Ini outline presentasi kita hari ini. Oke, yang kedua, hemofili. Jika tadi sickle cell disease dia kita katakan sebagai autosomal resesif, ini penyakit keturunan yang X-linked resesif ya, X-linked resesif. Jadi terkait kromosom X. Nanti kita lihat apa konsekuensinya. Eh, yang hemofili ini umumnya ada dua, hemofili A dan hemofili B. Hemofili A ini akibat kekurangan faktor 8, hemofili B akibat kekurangan faktor 9. Ada juga hemofili C, namun hemofili C ini bukan di X-linked disease, sehingga tidak kita bahas pada hari ini. Dia bisa didapat ataupun akibat mutasi spontan. Hemofili C, kekurangan defisiensi faktor 11. Di Indonesia ini cukup banyak sebenarnya. Eh, di- ada juga perhimpunannya yang kita kenal dengan Himpunan Masyarakat Hemofili Indonesia (HMHI). Mereka itu perkumpulan pasien maupun orang-orang yang peduli terhadap hemofili. Di catatan mereka diperkirakan cukup banyak kejadiannya di Indonesia. eh Hemofili ini sendiri sudah dimulai ada federasinya, World Federation of Hemophilia tahun 1989. Setiap tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Hemofili Sedunia, karena di sini pertama kali didirikan WFH untuk memperingati eh, Frank Samuel. Jadi setiap tanggal 17 April dikenal sebagai World Hemophilia Day. Ini angka kejadian di Indonesia dari suatu penelitian yang cukup baru tahun 2022. Eh, di penelitian ini ini melihat semua kelainan darah yang diturunkan. Contohnya adalah hemofili, salah satunya yang di sini kita lihat bisa pada slide. Eh, Angka kejadiannya diperkirakan ada 3 ribuan orang di penelitian ini, kemudian dengan penyakit darah yang lain tidak terlalu banyak. Namun jika kita lihat grafiknya dari tahun ke tahun, jumlah penderita hemofili ini cukup banyak di Indonesia. Data yang ada di tahun 2018 itu sekitar 2.000 sampai 3 ribuan orang penderita hemofili. Umumnya penderita hemofili ini tergabung dalam suatu perhimpunan namanya HMHI tadi. Dan bukan sebagian besar, rata-rata pasien hemofili ini berobat di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan BPJS, karena kita ketahui asuransi swasta umumnya tidak mengcover penyakit keturunan. Sementara penyakit sickle disease maupun hemofili ini merupakan suatu penyakit yang diturunkan. Kita kenal tadi sickle cell disease adalah autosomal resesif, sementara ini adalah X-linked resesif. Dia terkait hormon X, jadi kromosom X. Jadi pada laki-laki itu kita kenal kromosom X dan Y, sementara perempuan itu kromosom XX. Dia terkait kromosom X. Jadi perempuan penderita hemofili itu hampir tidak ada perempuan penderita hemofili, sementara eh, perempuan itu biasanya karier. Jikalah menikah seorang karier perempuan dengan yang laki-laki normal, 25% anaknya bisa mengalami hemofili karena kromosom X dari ibu bisa bergabung dengan kromosom Y dari ayahnya, sehingga terjadi eh, kromosom XY, di mana kromosom X-nya mengalami mutasi mengakibatkan hemofili. Sementara yang di karier, karena masih ada kromosom X yang baik pada di satu sisi, ini masih bisa mengcover kecukupan daripada
faktor koagulasi tersebut. Bagaimana jika menikah antara pasien laki-laki dengan perempuan? Ya, inilah konsekuensinya yang bisa terjadi. Laki-laki tidak ada karier. Laki-laki semuanya, kalau jika laki-laki itu penderita hemofili, tidak karier, sementara perempuan semua karier karena perempuan masih memiliki kromosom X yang normal di satu sisinya. Jadi jika penderita hemofili ini apakah boleh menikah? Boleh, namun disarankan untuk memilih pasangan yang tidak karier, sehingga anaknya tidak ada yang bermanifest sebagai hemofili, namun semua anak perempuannya menjadi karier. Menjadi karier, ya betul. Eh, apa konsekuensi dari hemofili ini? Itu terjadi perdarahan. Perdarahannya umumnya berupa gangguan koagulasi yang berarti perdarahannya susah berhenti. Tipikalnya seperti ini. Jadi ada luka susah berhenti, biasanya dijumpai pada orang-orang yang post sirkumsisi, tidak berhenti perdarahannya, kemudian bisa perdarahan di organ-organ dalam seperti di sendi, baik sendi tumit maupun di lutut. Ini adalah kondisi-kondisi yang sering. Kenapa kondisi ini sering? Karena kondisi ini yang menanggung berat badan, jadi tekanannya tinggi, bisa sering mengalami perdarahan. Sebelum kita melanjutkan, kita mengulang sedikit tentang mekanisme hemostasis. Di mana sih posisi faktor 8 ini? Walaupun kita tidak jumpai pasien, kita bisa mengulang tentang hemostasis dulu. Jadi, hemostasis itu ada hemostasis primer, hemostasis sekunder, hemostasis tersier. Proses hemostasis adalah proses yang menjaga darah kita tetap encer di pembuluh darah, namun jika ada luka, darah tersebut bisa menggumpal sehingga luka tersebut tidak mengalami perdarahan terus-menerus. Pertama diperankan oleh hemostasis primer, vasokonstriksi dan pembentuk sumber trombosit seperti yang pada slide. Jadi pada tahap awal eh, darah akan mengalami vasokonstriksi, kemudian trombosit akan menempel pada luka tersebut. Yang putih-putih ini trombosit akan menempel pada permukaan tersebut, dibantu juga oleh pembuluh tentunya, menempel pada luka, kemudian akan mengaktifasi kaskade koagulasi di hemostasis sekunder yang pada akhirnya akan mengakibatkan terbentuk benang-benang fibrin. Jadi terbentuk benang-benang fibrin yang akan menguatkan sumbatan yang telah dibentuk tadi, sumbatan yang terdiri dari trombosit yang pertama, kemudian akan nanti ada juga sel eritrosit yang berkeluar di situ akan tertrap di sumbatan tersebut. Sumbatan ini jika sudah berhasil menghentikan perdarahan, ini harus tidak dicegah sehingga tidak menyumbat di sini, sehingga tidak terus-menerus terbentuk sehingga nanti aliran akan tersumbat. Dengan hemostasis tersier di mana fibrin yang telah terbentuk dihancurkan eh, oleh plasmin dependent activator prosesnya sehingga aliran darah kembali baik seperti pada slide, ilustrasi pada slide. Kita sudah sama-sama mengenal di faktor kaskade koagulasi ini ada teori namanya teori waterfall teori. Ini teori waterfall namanya. Eh, ada faktor ada jalur intrinsik, yang ini kita kenal jalur intrinsik, kemudian ini jalur ekstrinsik, mungkin sudah tahu ini common pathway. Ini alur ini faktor-faktor yang terlibat yang teraktivasi, misalnya faktor 12 menjadi 12 aktif oleh faktor 9 akan mengubah menjadi faktor 9 aktif dan pada akhirnya terbentuk fibrin. Mengulang kaji, jadi kalau ini faktor intrinsik, kita sering memeriksa APTT itu menilai ke, intake-nya faktor kaskade jalur ini. Jika PT menilai jalur ekstrinsik, kemudian yang thrombin time menilai faktor eh, common pathway. Pada kondisi faktor 8 defisiensi ataupun faktor 9 defisiensi hemofili, ini kita lihat faktor 8 di sini peranannya ya. Faktor 9 di sini juga, dekat ke sini. Kondisi-kondisi ini terkadang eh, yang sering menjadi pertanyaan, kondisi ini kan di jalur intrinsik, namun jalur ekstrinsik kenapa tidak bisa mengcover perdarahan terjadi gitu kan? Ini sulit dijelaskan dengan teori ini, teori waterfall, di mana ada beberapa kelemahan seperti misalnya orang-orang yang menderita defisiensi faktor 12 itu tidak bermanifest sebagai perdarahan, sementara hemofili A defisiensi faktor 8, hemofili B faktor 9, hemofili C faktor 11 ini sangat bermanifest sebagai perdarahan. Hal ini bisa dijelaskan dengan teori koagulasi yang lain, yaitu cell based coagulation theory. Jadi sel
koagulasi ini ada dua teori yang besar saat ini. Yang pertama kaskade koagulasi waterfall seperti ini, kemudian yang kedua adalah cell based coagulation. Pada cell based coagulation kita kenal adanya fase inisiasi di mana adanya luka akan mengaktifkan tissue factor, mengaktifkan faktor 7 aktif yang nantinya akan membentuk faktor 10 dan faktor 9 aktif. Eh, Kemudian masuk ke amplifikasi di mana fak- dari faktor tersebut tadi di jalur amplifikasi akan mengakibatkan terbentuknya trombin, walaupun tidak banyak, trombin ini akan mengaktifkan trombosit. Disinilah kita lihat peran trombosit di kaskade koagulasi. Trombosit ini nantinya akan mengeluarkan eh, aktivasi daripada faktor-faktor koagulasi ini yang mengakibatkan protrombin lebih banyak lagi diproduksi sehingga mengubah protrombin menjadi trombin lebih banyak lagi, nantinya akan mengakibatkan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang menstabilkan flak. Jadi secara umum seperti ini pada fase inisiasi terbentuk faktor 7 aktif, terbentuk trombin, kemudian aktivasi platelet dan semua faktor koagulasi lainnya menghasilkan trombin yang lebih banyak lagi sehingga terbentuk benang-benang fibrin yang menstabilkan plak. Ini cell based coagulation. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa faktor peranannya sangat penting. Dari semua faktor yang banyak tadi ada 1 sampai 12, ada faktor-faktor lain. Eh, Defisiensi faktor 8 dan faktor 9 inilah yang X-linked, yang lainnya autosomal resesif tidak terkait kromosom seks. Kemudian umumnya datang dengan kondisi pemanjangan APTT karena seperti kita tahu dia di jalur intrinsik, yang lainnya biasanya normal. Kemudian pengobatannya ya diberikanlah faktor 8 maupun faktor 9 konsentrat. Jadi pada pasien hemofili itu datang dengan perdarahan, kita akan bahas tentang diagnosis, tata laksana, dan mencegah komplikasinya. Perdarahannya berbeda dengan perdarahan pada trombosit. Perdarahan akibat gangguan koagulasi itu umumnya perdarahan organ dalam dan organ dalam seperti misalnya organ-organ di perut atau dan termasuk di otot dan sendi itu termasuk organ dalam. Jadi perdarahannya umumnya di tempat-tempat tersebut. Sementara perdarahan akibat trombosit umumnya itu mukokutan, misalnya di gusi, mimisan, di kulit berupa peteki bintik-bintik di kulit gitu. Jika pada hemofili itu kan gangguan koagulasi, jadi perdarahannya di organ dalam seperti di sendi. Di sendi inilah yang terjadi ya, bisa di sendi tangan, di kaki, tapi namun terutama yang weight bearing, yang di tungkai bawah. Eh, ini ada perdarahan, sorry, ini ada perdarahan selain di sendi, ada juga perdarahan di otot yang bermanifest sebagai biasanya memar-memar yang sering kita jumpain, yang ada juga kondisi kritisnya misalnya pembengkakan pada leher. Ini kondisi yang emergensi. Yang lainnya mungkin masih bisa teratasi. Kemudian perdarahan yang berisiko tinggi lainnya itu jika perdarahan di intrakranial, jaringan lunak di leher yang mengakibatkan obstruksi jalan napas, saluran cerna, dan organ lain. Bagaimana alur diagnosis pasien dengan hemofili? Jadi jika ada pasien laki-laki, kemudian dia mudah memar sejak kecil, ini salah satu clue-nya laki-laki ya. Kemudian adanya atau nyeri sendi, bengkak sendi, atau ibunya karier, kita curiga suatu hemofili. Yang diperiksa ya standar, itu darah veri pelengkap, dan hemostasis. Hemostasis ciri khasnya adalah dia isolated APTT, prolong, pemanjangan APTT saja tanpa yang lainnya. Jadi umumnya lebih besar daripada 1,5 kali nilai normal. Setelah ada ini, kita pemeriksaan faktor 8 maupun faktor 9. Jika disuruh pilih salah satu, kita pilih faktor 8. Karena secara prevalensi faktor 8 itu lebih sering dibanding faktor 9. Jika perbandingan kedua dari pemilih ini bisa berbanding 80 berbanding 20%. Jadi kita sebaiknya periksa faktor 8 jika terbatas. Jika normal baru kita faktor 9. Namun kalau jika periksa dua-dua boleh juga. Jika ini tidak ada di pemeriksaannya, kita hanya bisa mengenalkan riwayat keluarga. Apakah ada hemofili atau tidak. Jika tidak ada data atau tidak ada, kita bisa memberikan faktor pembekuan darah secara umum seperti pada slide kalau untuk tata laksananya. Namun jika pemeriksaan itu tersedia, kita pastikan dia hemofili A atau B, kemudian ditata laksana sesuai kondisinya. Jadi penyakit hemofili kekurangan faktor 8 atau faktor 9, periksanya juga faktor 8, faktor 9. Setelah kita lihat faktor 8, faktor 9-nya, kita tentukan derajat berat penyakit, ringan beratnya penyakit ini. Jika kadar faktor 8 maupun kadar faktor 9 di bawah 1%, kita katakan berat, 1 sampai 5 sedang, di atas 5, namun di bawah 40% masih ringan.
konsekuensi ini umum dikaitkan dengan klinis, biasanya seperti pada slide. Kalau sangat berat, berat kita umumnya datang dengan hemartrosis spontan, bisa terjadi 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Namun sedang itu hemartrosisnya akibat trauma biasanya, eh, trauma ringan. Namun kalau yang ringan akibat trauma yang lebih berat. Jadi diagnosisnya kita periksa faktor 8-nya. Setelah itu faktor 8 ini juga menentukan klasifikasi derajat keparahan daripada hemofili ini. Oke, setelah kita mengetahui diagnosis dan klasifikasinya, bagaimana prinsip tata laksananya? Jadi yang utama adalah memberikan faktor pembekuan darah sebelum terjadinya perdarahan. Jadi kita kenal pencegahan. Jika sudah terjadi juga perdarahan, sebaiknya diatasi kurang dari 2 jam sehingga tidak terjadi perburukan yang lebih parah di organ perdarahan, misalnya di sendi ataupun di tempat lain. Eh, untuk pasien-pasien ini kita hindari menggunakan penaseksi jika kita pun ingin digunakan pada kondisi-kondisi yang emergensi. Nah, jika akan melakukan infus, kita pilih jarum yang berukuran kecil ya. Kemudian setelah itu, jika ambil darah atau infus, dilakukan penekanan yang cukup lama sehingga tidak terjadi perdarahan dari site penekanan. Jika perdarahan pada sendi dan otot, pertolongan pertamanya RICE, nanti kita lihat apa itu. Kemudian dihindari aktivitas yang menyebabkan trauma, hindari juga menggunakan obat-obat yang mengganggu trombosit seperti asam salisilat maupun NSAID. Jadi sama hampir sama seperti jika pada hemofili yang diutamakan menggunakan paracetamol sebagai anti nyeri pada kondisi nyeri sendi atau yang lain akibat adanya perdarahan. Kemudian hindari injeksi intramuskular pada pasien-pasien ini karena dapat menyebabkan perdarahan pada otot. Sebaiknya dilakukan multidisiplin tim. Kemudian tetap kita menyarankan olahraga rutin untuk menjaga kekuatan otot maupun mungkin menjaga berat badan sehingga tidak berlebihan, sehingga mau bisa mengurangi frekuensi kejadian perdarahan pada sendi. Semakin obes pasien dengan hemofili, biasanya perdarahan sendinya semakin sering. Ini RICE, ini pertolongan pertama yang bisa kita kerjakan jika ada perdarahan pada sendi pada pasien-pasien hemofili. Diistirahatkan, kemudian dikompres es, boleh dibubat, decompression, dan kemudian ditinggikan ya. Mungkin ini pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di luar rumah sakit ataupun di rumah sakit yang memiliki keterbatasan untuk tata laksana hemofili. Jadi tata laksana perdarahannya kurang faktor 8 kita obati dengan faktor 8 ataupun faktor 9 tersebut. Dari mana kita bisa memperoleh faktor 8, faktor 9? Di rumah sakit yang tidak memiliki konsentrat faktor 8, faktor 9, kita dapat memberikannya dengan memberikan plasma. Plasma ini bisa berupa kriopresipitat ataupun fluorescent plasma. Di fluorescent plasma atau kriopresipitat ada faktor 8 juga, ada juga faktor 9 pada kadarnya berbeda-beda. Di satu flashcard faktor di satu kantong faktor fluorescent plasma yang sering kita jumpain itu umumnya mengandung 30 sampai 40 unit per sesi eh, faktor 8. Kemudian di samping itu ada juga namanya bypassing agent, itu faktor 7 aktif untuk orang-orang yang memiliki inhibitor. Nanti kita bahas tentang ini. Jadi terapinya itu ada dua kondisi. Yang pertama on demand. Jadi kita berikan faktor 8 ataupun FEP ataupun cryoprecipitat saat terjadinya perdarahan. Diberikan sampai perdarahannya berhenti. Nah, jadi kalau tidak ada perdarahan kita tidak berikan obat-obatan ini. Namun yang terbaik sebenarnya menggunakan profilaksis. Profilaksis ini obat faktor 8, faktor 9 ini tetap diberikan sebelum munculnya perdarahan sehingga tidak terjadi perdarahan sendi misalnya, sehingga tidak terjadi hemartrosis, tidak terjadi kerusakan sendi. Eh, Pada pasien-pasien dengan hemofili B, E, A ataupun B, faktor 8 maupun faktor 9 dari tubuh tidak bisa diproduksi cukup karena kelainan daripada genetik tadi yang mengakibatkan produksi dari faktor 8, faktor 9 tidak cukup. Tergantung derajat beratnya tadi kan ya, tidak cukup sehingga memang harus diberikan dari luar faktor 8 maupun faktor 9 ya. Itu yang dikenal dengan profilaksis. Jadi sebelum berdarah kita kasih diberikan saja dengan dosis seperti Plaslyte. Nah, namun di beberapa sentra pemberian profilaksis ini belum di cover oleh asuransi ataupun tidak dikerjakan rutin. Jadi yang rutin dikerjakan itu terkadang yang on demand. Kapan dia berdarah baru diberikan faktor 8 ataupun faktor 9-nya. Namun ini memiliki plus minus masing-masing ya. Kemudian
s- berapa banyak yang akan diberikan faktor 8 faktor 9 ya, itu tergantung jenis perdarahannya di mana. Jika perdarahannya di sendi misalnya itu diberikan targetnya 20%, lamanya 1 sampai 2 hari. Ini tergantung slide-nya ya. Jadi dosis perhitungannya misalnya faktor 8-nya berapa, berat badan dikali target faktor plasmanya. Misalnya peran sendi targetnya 20 dikali 20, kemudian dikali 0,5 untuk faktor 8. Untuk faktor 9 tidak dikali 0,25, hanya berat badan dikali target yang diinginkan. Jadi targetnya ditentukan dari eh, site perdarahannya ya. Jadi kalau misalnya perdarahan sendi berat badan 50 kilogram hemofili B, berat badannya 50 dikali 20.000 dikali 0,5 diberikanlah 500 unit per 12 jam selama 1 sampai 2 hari. Seperti itu targetnya. Eh, untuk propilaksis, bagaimana pemberiannya? Itu ada kita kenal dengan high dose propilaksis maupun yang low dose propilaksis. Yang high dose dengan dosis seperti pada slide bisa sampai 20 unit diberikan setiap 2 hari, atau yang low dose propilaksis diberikan 2 kali seminggu. Karena tubuh tidak bisa memproduksi faktor 8 sama sekali ataupun sangat kurang, jadi memang harus kita berikan terus-menerus faktor 8 ataupun faktor 9-nya jika setting propilaksis. eh, ada beberapa jenis propilaksis. Yang primer itu biasanya pada laki-laki, pada anak, mau sekunder juga pada anak. Umumnya belum belum mengalami kerusakan end target organ, yang paling sering itu di sendi lutut ataupun sendi eh, ankle joint. Dia belum terdokumen sebagai joint disease, ataupun yang sekunder itu kurang lebih 2 kali kejadian perdarahan pada sendinya. Namun kalau yang tersier umumnya pada pasien dewasa, kalau pasien kita rata-rata di tersier sudah terjadi joint disease, sudah terjadi hematotrosis, bahkan di beberapa kondisi kerusakannya sudah permanen yang membutuhkan penggantian sendi lutut ataupun penggul. Ini jenis-jenis propilaksis. Ini dosisnya tadi sudah kita lihat. Nah, perkembangan obat hemofili ini dari dulu dulu digunakan whole blood, kemudian ditemukan perosen plasma krayo digunakan ini, namun yang digunakan faktor 8 yang berbasis plasma derivat, namun karena banyak infeksi terjadinya outbreak hepatitis C maupun HIV pada pasien hemofili, sehingga dikembangkanlah faktor yang rekombinan, ada faktor 8, faktor 9 yang berasal dari gen. Sekarang ini ada rekombinan generasi 1 sampai generasi yang terbaru eh, yang mengupayakan faktor 8-nya lebih baik. Semakin terbaru, semakin baik dia faktor 8 yang diproduksi, dengan artian semakin stabil kondisinya di dalam tubuh dan semakin sedikit kontaminasinya dengan berbagai virus dan semakin tahan terhadap suhu panas. Jadi kalau yang ini, yang plasma derivat, ini penyimpanan obatnya juga harus dipertahankan seperti suhu tubuh, tidak boleh hangat, tidak boleh panas. Jadi kalau kita memberikan obat ini, pasiennya biasanya harus membawa cooling box sehingga obat ini bisa disimpan dalam kondisi dingin. Yang terbaru saat ini rekombinan sudah mulai tahan terhadap perubahan suhu tersebut. Ya, ini obat-obatannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Dok.